Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehatnya badan, diberikannya kita rasa aman merupakan nikmat yang besar yang semoga dengannya bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang ketika daging itu baik, maka ucapan, perbuatan seluruh anggota badan akan menjadi baik pula. Akan tapi sebaliknya, ketika daging itu buruk, daging itu rusak, maka ucapan yang keluar dari lisan seseorang, perbuatan yang ia lakukan akan menjadi buruk pula. Dan segumpal daging itu adalah hati. Hati yang akan mengomando seluruh anggota badan. Hati yang akan menuntun seorang untuk berjalan dan melakukan perbuatan. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Kata Nabi SAW, ingatlah bahwasanya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza salahat, apabila daging itu baik, salahal jasadu kulluh, maka akan baik pula seluruh anggota tubuhnya. Wa idzal fasada jasadu kulluh, apabila daging itu rusak, maka akan rusak semua anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu, dan daging tersebut adalah hati. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada indahnya wajah kita, kepada banyaknya harta kita, akan tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita dan amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada wajah-wajah kalian. Seindah, sebaik apapun wajah kalian itu sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak melihat berapa banyak harta yang sudah kita kumpulkan. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah melihat bagaimana hati-hati kalian dan bagaimana amalan kalian. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah senantiasa berusaha untuk menyucikan hatinya, untuk membersihkan hatinya dari noda-noda keburukan. Karena baiknya hati akan membawa baiknya perbuatan, baiknya ucapan. Dan buruknya hati akan membawa kepada buruknya perbuatan dan ucapan. Perhatikan akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan menyebutkan 7 kali sumpah. Sebelum menyatakan tentang beruntungnya orang-orang yang menyucikan jiwanya. Dan menyatakan bahwa merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan 7 kali sumpahnya. Allah berfirman, "Wasyamsi wadduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samaa'i wama banaha, wal ardi wama tahaha, wa nafsi wa ma sawwaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi matahari dan cahaya sinarnya, wasyamsi wa duhaha.
Kemudian Allah bersumpah yang kedua, wal qamari idza talaha. Demi bulan yang mengiringinya, yang mengiringi matahari. Wan nahari idza jallaha. Demi siang ketika menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha. Demi malam ketika menutupinya. Was samai wa ma banaha. Demi langit dan pembangunannya dan pembentukannya. Wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi dan penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham kepada jiwa itu pada jalan-jalan ketakwaan dan jalan-jalan keburukan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang setelahnya? Dan ini adalah tujuan dari sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya berusaha untuk membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari berbagai noda-noda kotoran, dari berbagai keburukan-keburukan sehingga hatinya akan bersih. Ketika hatinya bersih, hatinya jernih, maka itu adalah sumber kebahagiaan. Betapa banyak orang yang hidup dalam kondisi papa, dalam kondisi susah, akan tapi dia bahagia. Kenapa berbahagia? Karena hatinya bahagia. Betapa banyak orang yang berada dalam puncak kekayaannya, pada puncak kemewahannya, akan tapi dia susah, dia gelisah. Kenapa dia susah? Karena kebahagiaan letaknya di hati. Dan tidak bisa kecuali dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hati seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, kalau kita bagi, maka akan muncul 3 kategorisasi hati. Ada 3 pembagian jenis hati manusia. Yang pertama adalah qalbun mayyit, adalah hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal siapa Rabbnya. Hati yang senantiasa dibimbing dan dituntun oleh hawa nafsunya. Hati yang semacam ini, dia akan mencari sesuatu yang disukai dengan hawa nafsunya, meskipun bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mencari kebahagiaan sesuai dengan hawa nafsunya, meskipun itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini rata-rata adalah hatinya orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga puluhan, ratusan ayat dibacakan kepadanya. Maka mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Hatinya sudah tidak lagi peka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia tidak kenal siapa Rabbnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan hati yang mati, hatinya orang-orang kufar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-6 dan ke-7, Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang kafir, maka sama bagi mereka. Apakah engkau beri peringatan kepada mereka? Am lam tundirhum. Atau engkau tidak peringatkan mereka? La yu'minun. Mereka tidak akan pernah beriman. Kenapa demikian? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah menutup hati mereka. Allah tutup pandangan mereka, pendengaran mereka dengan kunci. Walahum adzabun azim. Dan bagi mereka adalah azab yang sangat besar, yang sangat pedih. Hati yang semacam ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, seandainya pemiliknya itu memberi orang, bersedekah, berinfak, seandainya begitu, maka tidak ada yang mendorongnya kecuali hawa nafsu. Dia memberi 100.000 karena mengharapkan 1 juta. Dia menolong orang karena mengharapkan sanjungan dan tingginya nama dia. Karena tidak ada motivasi, kecuali karena dorongan hawa nafsunya. Zahirnya baik, akan tapi tujuan dibalik kebaikan itu adalah keburukan karena dorongan hawa nafsunya. Wal'iyadzubillah. Ini hati yang pertama, yaitu qalbun mayyit, hati yang mati,
yang tidak lagi peka dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah qalbun sahih atau qalbun salim, yaitu hati yang sehat, hati yang selamat. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari berbagai macam syahwat yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari berbagai macam syubhat yang menyelisih kebenaran. Hati yang terbimbing, hati yang tidak lagi dituntun dengan syahwat dan dorongan-dorongan hawa nafsunya, dan dia tidak terkena kerancuan syubhat yang bisa merusak keyakinannya. Hati semacam inilah yang akan beruntung pada hari kiamat kelak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta maupun keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, hati yang selamat dari berbagai macam syahwat dan hati yang selamat dari berbagai macam syubhat. Apa cirinya? Orang yang memiliki hati yang salim, hati yang sahih, hati yang sehat, di antara cirinya ada dua. Yang pertama, orang yang memiliki hati yang sehat, dia akan mengutamakan perkara-perkara yang bermanfaat baginya. Dia tidak akan melakukan sebuah perbuatan yang dirasa tidak ada gunanya. Dia tidak akan mengucapkan satu perkataan yang dirasa tidak ada manfaatnya. Dia selalu menimbang perbuatannya, tindak tanduknya dengan maslahat ataukah malarat, dengan kebaikan, dengan manfaat ataukah malah keburukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda baiknya keislaman seorang yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sehingga orang yang hatinya sehat, dia akan sibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Kemudian ciri yang kedua, orang yang hatinya sehat, maka orientasi dalam hidupnya adalah kehidupan akhirat. Dia berusaha mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dijadikannya dunia untuk sarana mendapatkan akhirat. Tidaklah dia membuka mata di pagi hari atau di dini hari, maka yang terfikir baginya apa kira-kira amalan yang bisa aku lakukan untuk bekal di kehidupan setelah kematian. Apa kiranya ibadah yang bisa aku lakukan hari ini. Zikir apa yang bisa aku baca hari ini. Berapa lembar Al-Quran yang bisa aku baca hari ini. Seandainya dia bekerja mencari harta, maka yang terfikir bagaimana setelah dia mendapatkan harta, dia mencukupi kebutuhan keluarganya. Dia bisa berinfak. Dia bisa menabung untuk berangkat haji dan yang semisalnya. Orientasi hidupnya adalah kehidupan akhirat. Apa kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Rasulullah SAW pernah berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing. Orang yang asing atau orang yang sedang di dalam pengembaraan. Orang yang sedang musafir, yang sedang dalam perjalanan. Seorang yang berada dalam sebuah perjalanan, maka dia tidak berpikir untuk berlama-lama di jalan. Dia berpikir bagaimana segera menyelesaikan hajatnya, dia selesaikan kebutuhan-kebutuhannya, dan berpikir bagaimana bisa mendapatkan bekal yang banyak untuk dia bisa bawa pulang kembali ke negeri asalnya. Seperti itulah hakikat kehidupan. Kita di sini hanyalah sekedar singgah, hanya sekedar mampir di dunia. Maka bagaimana kita berbekal untuk membawa bekal yang banyak saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang khulafaur rasyidin yang wafat di Kufah tahun 40 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, "Innad dunya qadir tahalat mudbarah wa innal akhirata qadir tahalat muqbalah." Sesungguhnya dunia ini pelan-pelan akan beranjak pergi meninggalkan kita. Dan pelan-pelan kehidupan akhirat akan datang. Walikulli minhuma banun
Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Dan setiap dari keduanya itu memiliki anak-anak, memiliki pengikut-pengikut. Ada anak-anak dunia yang ketika bangun tidur tidak ada yang dia pikirkan kecuali mengeruk dunia sebanyak-banyaknya. Dan di sisi yang lainnya ada anak-anak akhirat. Dia berpikir bagaimana bisa mendapatkan bekal yang banyak di hari ini untuk dia bisa bawa pulang ke negeri akhirat. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat. Anak-anak yang rindu dengan kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Dia rindu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan kebahagiaan yang hakiki di negeri akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi anak-anak dunia yang sibuk dengan urusan dunia, menumpuk dunia sebanyak-banyaknya sehingga lalai dengan kehidupan yang kekal di akhirat nantinya. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Ketahuilah bahwasanya hari ini adalah hari kita beramal dan tidak ada perhitungan. Sedangkan besok adalah hari perhitungan dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Orang yang hatinya sehat, maka dia akan memilih perkara yang bermanfaat. Orang yang hatinya sehat, dia akan cenderung memilih kehidupan akhirat. Yang itu lebih kekal, lebih lama di dalam menikmati kehidupannya. Kemudian yang ketiga, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Jenis hati yang ketiga adalah qalbun marid. Adalah hati yang sakit. Hati yang sakit senantiasa bergejolak antara keinginan untuk melakukan ketaatan dan kebaikan dan kecenderungan untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Akan selalu berperang dalam hati itu karena hatinya sedang sakit. Hati yang sakit semacam ini, dia akan cenderung kepada keburukan ketika keburukan itu dominan. Ketika penyakitnya sedang menyerang dengan demikian hebatnya. Dan dia akan cenderung kepada kebaikan ketika potensi dorongan keburukan itu melemah. Hati yang semacam ini masih ada kecintaan terhadap dunia. Bahkan dia terkadang cenderung untuk mendapatkan dunia. Terkadang karena hatinya sakit. Adapun ketika hati itu sehat, maka orientasinya adalah akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi. Itulah 3 jenis hati pada diri manusia. Ada hati yang mati, ada hati yang sehat, dan ada hati yang sakit. Muncul pertanyaan, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Bagaimana kiranya ketika ada seorang yang hatinya sakit, dan ini adalah hati mayoritas manusia yang berjuang antara kesehatan hati dengan penyakit yang menyerang hatinya. Maka sebelum kita menyebutkan tentang bagaimana obat dari penawar hati yang sakit, kita perlu mengenal racun-racun hati. Racun hati, summu qalb, adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya, sebuah virus yang sangat berbahaya, yang ketika masuk di dalam hati, hati yang asalnya sehat bisa lumpuh, bisa langsung jatuh, bahkan naudzubillah bisa mati hati itu karena racun. Sehingga kita perlu mengenal apa itu racun hati. Yang kalau itu masuk ke dalam hati, maka bisa menjadikan hati sakit atau bahkan bisa mati hati tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ada 4 racun hati yang bisa merusak hati, bahkan menjadikan hati itu mati. Yang pertama adalah fudulul kalam. Yang pertama adalah banyak berbicara. Seorang yang banyak berbicara, maka dia berpotensi untuk tergelincir dalam kesalahan. Ketika dia banyak berbicara akan menjadikan hatinya menjadi semakin keras. Terutama banyak tertawa, banyak bergurau yang berlebih-lebihan akan menjadikan kerasnya hati. Maka mengurangi intensitas bicara kecuali dalam hal-hal yang diperlukan menjadikan hati ini sehat. Sedangkan seorang yang banyak berbicara maka berpotensi untuk merusak hatinya. Wal iyadu billah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa
yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau dia diam saja. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Sebuah perkataan yang sangat indah dari Khulafaur Rasyidin yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Man kathura kalamuhu, kathura saqatuhu. Wa man kathura saqatuhu, kathura dunubuhu. Wa man kathura dunubuhu, fakanatin naru ahula bihi." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang banyak berbicara, maka dia akan banyak tergelincir dalam kesalahan. Semakin banyak bicara, semakin banyak potensi kesalahan. Dan barang siapa yang banyak kesalahannya, maka dia akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih layak untuknya. Wal'iyadzubillah. Maka menimbang apa yang perlu kita katakan menjadi salah satu terapi untuk menyelamatkan hati. Kemudian yang kedua, yang menjadikan racun bagi hati adalah fudulut ta'am, adalah banyak makan. Kita tahu berlebih-lebihan di dalam makan tidak hanya merusak batin, akan tapi juga bisa merusak organ tubuh. Kita tahu dalam ilmu medis penyebab penyakit manusia rata-rata dari perutnya. Tingginya kadar gula, banyaknya kolesterol, tekanan darah yang tinggi, itu rata-rata dari makanan yang dia konsumsi, rata-rata. Dan ternyata banyaknya makan mempengaruhi hati seseorang. Kita merasakan betapa iman itu meningkat di bulan Ramadan. Karena seorang rata-rata ketika Ramadan tidak banyak konsumsi makanan, rata-rata. Sehingga hatinya menjadi sehat, hatinya menjadi ringan, menjadi jernih. Sehingga mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang makanan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, makanlah dan minumlah dan jangan kalian berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, racun hati adalah fudulun nazar, adalah banyak memandang. Ketika pandangan tidak dikontrol, tidak dikendalikan, maka pandangan akan memberikan pengaruh ke dalam hati. Ketika yang dipandang adalah kebaikan, maka akan mempengaruhi kebaikan. Demikian pula sebaliknya, wal'iyadzubillah, ketika yang dipandang adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu keburukan, maka keburukan itu pun akan berdampak ke dalam hati, wal'iyadzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangan-pandang mereka. Yang demikian itu akan lebih menjaga diri mereka dan menjaga kehormatan mereka. Dan menjadikan terjaganya kehormatan mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kita ambil contoh sederhana, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Ketika seorang wanita, seorang muslimah, dia banyak melihat ya, misalnya barang-barang yang ada di toko, yang ada di online dan semisalnya, maka akan muncul keinginan untuk membelinya, untuk mendapatkannya dan yang semisalnya. Sehingga dia akan alokasikan dananya yang terkadang itu tidak penting bagi kehidupan dia. Artinya sekedar kesenangan bukan kebutuhan. Itu hal-hal yang sepele, yang sederhana, apalagi suatu yang besar. Sehingga menahan pandangan menjadikan bersihnya hati seseorang. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah berlebih-lebihan di dalam bergaul. Kita sebagai manusia tidak akan bisa lepas dari manusia yang lainnya. Akan tapi bergaul yang berlebih-lebihan, berinteraksi dengan manusia yang berlebih-lebihan, sehingga habis usianya untuk interaksi dengan orang lain, maka ini akan merusak hati. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yuhalil. Kata Nabi SAW, seseorang itu agamanya tergantung pada teman-temannya. Maka hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman. Dan pertemanan yang tidak dibangun di atas ketakwaan dan keimanan akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Hendaknya kita berteman dengan orang-orang yang baik, dengan intensitas pertemanan yang secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Waktu kita jangan dihabiskan untuk interaksi yang berlebih-lebihan.
Akan tapi kita gunakan untuk perkara yang bermanfaat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita masuk pada obat penawar hati, terutama untuk hati yang sakit, kita coba murajaah dulu. Sebutkan 3 jenis hati. Apa saja 3 jenis hati? Silakan. Hati yang mati. Hati yang mati yang pertama. Hati yang sehat. Hati yang sehat. Hati yang sakit. Hati yang sakit. Masya Allah. Barakallahu fikunna. Taib. Kemudian yang kedua, apa ciri hati yang sehat? Apa ciri hati seorang itu sedang sehat sekarang? Silakan. Iya, ciri hati yang sehat apa? Kita lebih bercondong untuk mengerjakan yang bermanfaat. Mengerjakan yang bermanfaat. Yang pertama, yang kedua? Kehidupan akhirat. Kita lebih condong mementingkan kehidupan yang berfaedah buat akhirat. Masya Allah, luar biasa. Kita lebih condong untuk mengutamakan kehidupan di akhirat. Luar biasa. Taib, kemudian tadi barusan kita bahas tentang 4 racun hati. Apa saja itu? 4 hal yang bisa meracuni hati seorang. Apa yang pertama? Banyak berbicara. Banyak berbicara. Yang kedua? Banyak makan. Banyak makan. Yang ketiga? Banyak memandang. Banyak memandang. Yang keempat? Berlebih-lebihan dalam bergaul. Berlebih-lebihan di dalam bergaul. Luar biasa. Barakallahu fikunna. Taib, sekarang akan kita bahas tentang obat penawar hati. Karena hati ini senantiasa berbolak-balik ya, senantiasa di dalam kondisi yang semacam tadi. Sekarang sehat, tapi ketika banyak racun yang masuk, banyak penyakit yang masuk, maka menjadi lemah, menjadi sakit, dan semisalnya. Maka kita harus tahu obat-obat yang bisa mengembalikan hati kita menjadi kembali sehat, sehingga bisa mengutamakan kehidupan akhirat dan memilih perkara-perkara yang bermanfaat. Yang pertama adalah memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir, dengan membaca kalimah-kalimah thayyibah, dengan memperbanyak istighfar, ini akan kembali menjernihkan hati. Dan dengan istighfarlah hati menjadi tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati seseorang akan menjadi tenang. Ketika seorang sedang gundah gulana, sedang dia sedih, sedang banyak urusan yang menghimpit dirinya, maka ketika dia berzikir, dia dalami kalimah-kalimah thayyibah itu, dia resapi ucapan-ucapan kalimat thayyibah itu, maka pelan-pelan akan menjernihkan hatinya, akan menjadikan sejuk hatinya. Ini yang pertama, perbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak di dalam membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran baik secara redaksi ayatnya, membaca tilawah, maupun membaca dalam makna penafsiran, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Karena ketika seorang ini membaca ayat Al-Quran mendapatkan pahala, dan ketika dia pahami maknanya, dia akan mendapatkan pesan dan bimbingan dari Al-Quranul Karim yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Al-Quranul Karim, "Ya ayuhan nasu, qad ja'akum mau'izatum min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai sekalian manusia, qad ja'akum mau'izatum min rabbikum. Sungguh telah datang pelajaran bimbingan dari Rabb kalian dengan adanya Al-Quran ini. Wa shifa'un lima fis sudur. Dan Al-Quran merupakan syifa, merupakan obat penyakit yang ada di dalam hati. Betapa banyak orang yang punya penyakit bahil terobati dengan Al-Quranul Karim. Betapa banyak orang yang asalnya pemarah terobati dengan Al-Quranul Karim. Betapa banyak orang yang asalnya ragu, senantiasa tidak punya pendirian menjadi yakin dengan Al-Quranul Karim. Betapa banyak orang yang punya sifat-sifat nifaq, sifat-sifat yang berbeda antara hati dengan lahiriahnya, maka diobati dengan Al-Quranul Karim. Ini penyakit-penyakit batin. Adapun penyakit zahir, Rasulullah SAW telah mengajarkan bagaimana ruqyah syar'iyah dengan membaca muawwidzatain, dengan membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi dan yang lainnya. Al-Quran adalah obat dari penyakit bagi manusia, baik itu penyakit yang ada dalam hati maupun penyakit fisik yang ada pada
diri manusia. Wahudan wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, obat dari penyakit hati adalah hadir dalam majelis-majelis keilmuan. Duduk bermajelis seperti ini, pada hakikatnya ini memperbaiki hati kita. Karena di majelis ilmu akan dibacakan ayat-ayat Allah yang mulia dan disebutkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang utama. Di majelis ilmu seorang akan dibimbing pada jalan-jalan kebaikan dan dijadikan orang tersebut menghindari jalan-jalan kemaksiatan dan keburukan. Sehingga hatinya akan kembali pulih, kembali sehat. Seorang yang asalnya hanya punya orientasi dunia, ketika dia duduk di majelis ilmu, dia dengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, dia mendengarkan bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW disebutkan, maka dia akan kembali bangkit, tersadarkan bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Hadir di majelis ilmu adalah salah satu obat bagi hati yang sedang sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal dan dia mendengarkan dan dia menyaksikan. Dan ini adalah gambaran orang yang sedang belajar ilmu agama, yang dia memikirkan dengan akalnya, dia pasang pendengarannya dan dia perhatikan dengan penglihatannya. Sehingga dengan hadir di majelis ilmu, seorang akan menjadi baik dan hatinya akan kembali sehat biidnillahi azza wa jalla. Kemudian yang terakhir, akhwati fillah rahmani wa rahimakunallah, di antara obat yang bisa menjadikan baiknya hati kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati seorang itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membalikkannya sekehendaknya. Maka dengan bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati ditetapkan di dalam kebaikan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyakit-penyakit hati, sehingga hati senantiasa istiqamah di atas kebaikannya. Di antara doa yang bisa kita baca untuk menjaga hati kita adalah dengan membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, tetapkanlah hati ini dalam agamamu. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati ini ke dalam kebaikan. Atau kita juga bisa membaca doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada kami ketakwaan dan bersihkanlah hati-hati kami, jiwa-jiwa kami. Sungguhnya Engkau adalah walinya dan penjaganya. Inilah akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah tentang 4 obat penawar hati yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati-hati kita dengan hati yang sehat, hati yang memilih perkara-perkara yang bermanfaat dan lebih mengutamakan kehidupan di akhirat. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Sydney dulu. Dari Iya, sini dari dulu. Sydney. Silahkan Bu. Itu Ustaz, kan tadi kalau apa tadi yang ada segumpal darah gitu loh, Ustaz. Kalau sakit maka akan sakit semua. Iya. Nah ini hubungannya dengan kalau penyakit badan itu gimana Ustaz? Iya, penyakit badan apakah berpengaruh dengan batin begitu Iya, ya? kan hatinya itu tadi. Karena kan kalau hatinya bersih kan darah itu kan segumpal darah itu kan bersih itu kan. Iya. Tapi kalau hatinya kotor itu tadi kan apa darahnya itu kotor Akan gitu kotor. kan ya Ustaz. Iya, Masya Allah. Hadis pertama Ustaz bacain tadi. Iya. Nah itu kalau hubungannya dengan penyakit badan itu gimana gitu loh Siap. Ustaz. Taib, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Pertanyaan pertama dari Sydney ya. Iya, yang pertama akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kita perlu menyamakan persepsi tentang maksud qalbun di dalam bahasa Arab dengan apa bentuk fisiknya di dalam bentuk fisik manusia ya. Qalbun yang dimaksudkan di dalam nas-nas dalil, dalam hadis maupun
nas-nas yang lainnya, maka qalbun maksudnya adalah jantung. Jantung, bukan hati yang bermakna empedu itu. Karena kalau itu bahasa Arabnya kabid ya. Limpa itu kabid. Jadi bukan hati yang untuk menetralisir racun di dalam tubuh manusia yang empedu itu, tapi qalbun maksudnya adalah jantung. Adalah jantung yang memompa darah. Iya, apa kaitannya antara penyakit fisik dengan batin ya? Kalau seorang akan merasakan ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika dia melakukan sesuatu yang dusta saja ya, yang dusta. Artinya dia menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya, maka hatinya akan berdebar-debar. Jantungnya maksud ana akan berdebar-debar. Dia akan merasa takut ketahuan, takut nanti orang lain tahu, dan yang semisalnya. Jadi pengaruh sekali. Hati itu sangat berpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh seseorang. Itu jantung tadi. Adapun bagaimana dengan penyakit-penyakit fisik ya? Apakah berpengaruh dengan diri seorang? Penyakit fisik secara umum mempengaruhi diri seseorang. Kita tahu ya, betapa banyak orang yang asalnya itu sabar ya, tidak mudah marah, tapi ketika fisiknya sudah lemah ya, dia sakit ya, dia tidak nyaman dengan kondisi badannya, maka dia cenderung temperamental, cenderung pemarah. Jadi ada kaitannya. Jadi sehatnya fisik berpengaruh pada sehatnya batin. Makanya di dalam ajaran Islam, di antara yang cara untuk menjaga hati adalah dengan mengurangi kadar makanan agar diri senantiasa sehat. Kita juga diperintahkan untuk makan tidak berlebihan agar senantiasa sehat. Karena sehatnya fisik akan menunjang sehatnya hati. Demikian pula sebaiknya, baiknya hati akan menjadikan baiknya seluruh anggota badan. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Kami dari Brisbane. Dari Ustaz, Brisbane ya? Yes. Iya, silakan. Ustaz. Dari Brisbane. Iya. Ustaz, apakah boleh kita kalau berdoa kita menggunakan kata segera gitu? Misalnya kita mau mendapatkan pekerjaan atau mau mendapatkan jodoh, terus kita berdoa, ya Allah segerakan jodohku atau segerakan pekerjaan datang padaku atau seperti itu, Ustaz. Sedangkan di sisi lain ada pernyataan yang kita tidak boleh tergesa-gesa dalam berdoa. Iya. Jazakallah. Taib, Masya Allah. Jazakunallah wa jazakunallahu khairan. Ada pertanyaan ya. Apakah boleh kita ini berdoa dengan mengharapkan kata atau menggunakan kata segera ya. Sedangkan di sisi yang lainnya ada hadis yang menyebutkan jangan kalian terburu-buru dalam berdoa. Taib. Ya, ketika menggunakan kata segera dalam doa, maka itu diperbolehkan pada asalnya. Bahkan ketika kita berdoa dalam doa istikharah itu ada permintaan untuk agar disegerakan urusan kita terselesaikan. Diperbolehkan. Akan tapi yang menjadi pembahasan di dalam hadis tadi ya, tidak boleh seorang itu terburu-buru dalam doa. Maksudnya adalah dia terburu-buru untuk mendapatkan hasil dari doanya. Itu yang dimaksudkan. Dan ini terlarang ya. Karena bisa jadi seorang itu diberikan tidak dalam waktu sekarang, tapi ditunda karena masalah yang lebih banyak. Jadi yang tidak boleh itu tergesa-gesa dalam doa. Maksudnya adalah ingin segera melihat hasil dari doanya. Misalnya begini, ketika seorang melihat misalnya ada anaknya yang kurang baik begitu ya, sering membantah, sering mengecewakan dia berdoa, ya Allah jadikanlah anakku menjadi anak yang salih segera ya Allah. Jadikanlah dia menjadi anak yang baik, yang taat kepadaku dan semisalnya segera ya Allah, aku mengharapkan demikian ya Allah, misalnya begitu. Kemudian dia tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, sepekan tidak ada perubahan. Maka dia ketika orang terburu-buru dia akan katakan doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang salah. Jadi meminta kesembuhan, meminta doa segera dikabulkan itu diperbolehkan, akan tapi tidak boleh terburu-buru melihat hasil dari doa tersebut. Karena bisa jadi doa itu baru akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sekian bulan, sekian tahun dan yang semisalnya. Atau bahkan jadi tidak dikabulkan oleh Allah di dunia karena alasan karena maslahat yang Allah Subhanahu wa taala yang tahu, hikmah yang Allah ketahui, dan diganti dengan yang lebih baik di akhirat nanti. Seperti itu. Itu kompromi antara meminta disegerakannya sesuatu dengan terburu-buru dalam berdoa. Wallahu taala alam. Iya, silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Ini dari Canberra. Dari Canberra, Masya Allah. Tafadhali.
Iya, ada pertanyaan, bagaimanakah cara kita mengembalikan hubungan pertemanan yang sempat terputus karena mungkin di masa lalu pernah ada kejadian yang tidak mengenakan, mungkin ada salah paham, namun mungkin hingga saat ini masih terbawa dan rasanya sulit untuk kembali seperti dulu lagi gitu. Iya. Meskipun satu sama lain mungkin sudah saling memaafkan, namun rasanya sulit untuk menjalin pertemanan Yang lebih akrab ya. sedikit-sedikitlah. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Ini pertemanan tadi Bu ya, bukan hubungan kekerabatan ya? Pertemanan. Ya, baik, Masya Allah. Baik, iya. Ada pertanyaan ya, bagaimana menjalin hubungan pertemanan, persahabatan yang mungkin sempat ada masalah ya dalam hubungan persahabatan tersebut ya. Yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu bedakan ya antara silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan dengan ukhuwah Islamiyah, dengan menyambung persaudaraan sesama kaum muslimin. Ini dua hal yang berbeda yang kadang jumbuh di kalangan masyarakat yang awam ya. Kalau hubungan kekerabatan, ini hubungan yang tidak boleh putus. Tidak boleh terputus. Meskipun kerabat itu mungkin buruk akhlaknya ya, waliyadzubillah, tidak baik ucapannya, tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Karena memutuskan silaturahmi termasuk bagian dari dosa besar. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Memutuskan yang dimaksud adalah memutuskan hubungan silaturahmi. Hubungan dengan orang-orang yang ada hubungan darah dengan kita. Dengan bapak, dengan paman, dengan saudara, dengan adik, dan yang semisalnya. Ada hubungan kekeluargaan. Makanya tidak boleh putus, apapun alasannya. Apapun alasannya. Bahkan ketika, naudzubillah min dzalik, orang tuanya kufur, maka tetap harus ada hubungan baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Ini konteks orang tua yang dalam kondisi tidak beriman. Berbeda dengan kondisi persahabatan atau ukhuwah Islamiyah ya. Jika seorang bersahabat dengan orang lain, maka tidak dituntut sedemikian rupa seperti dalam masalah ukhuwah, seperti dalam masalah silaturahim. Ketika seorang bersahabat dengan sahabatnya ya, tentu akan ada gesekan, akan ada permasalahan di sana. Maka kita sekedarnya saja, ketika kita salah ya kita mohon maaf, ketika ada yang keliru ya dilupakan dan semisalnya. Tapi tidak harus menjadi akrab, menjadi dekat sekali, tidak harus seperti itu. Bahkan terkadang hubungan yang demikian eratnya ya, terkadang khawatir masuk pada racun hati yang keempat tadi, berlebih-lebihan di dalam bergaul. Jadi kita biasa saja di dalam berinteraksi dengan manusia, selama sudah saling memaafkan, selama sudah saling melupakan, selesai. Meskipun dulu mungkin waktu masih satu sekolahan ya sering berinteraksi, sekarang sudah jarang karena sudah sama-sama dewasa, tidak jadi masalah. Jadi yang penting tidak ada kebencian antara satu dengan yang lainnya, sudah cukup. Yang tidak boleh adalah seorang itu dendam dengan temannya, dia punya kebencian dengan rekannya, ini yang tidak boleh. Dia lupakan saja, lupakan meskipun intensitas persahabatan bisa berkurang. Dan kadang kita perlu seperti ini, akhwati fillah. Kita perlu membatasi interaksi dengan orang untuk apa? Agar waktu kita tidak habis dengan perkara-perkara yang terkadang kurang bermanfaat. Kita perlu berinteraksi dengan mereka sekedarnya saja. Selebihnya kita gunakan untuk beribadah dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, dengan melakukan sholat dan yang lainnya. Jadi kita berinteraksi dengan manusia sekedarnya saja. Ketika ada kesalahan maka kita maafkan dan tidak mengingatnya. Sebagaimana Allah sebutkan tentang keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Allah berfirman, "Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat islah perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Silakan yang lainnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, ini dari warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Melbourne. Dari Melbourne. Silakan, Bu, dari Melbourne. Iya, Ustadz, ini saya mau tanya, kalau seandainya kita ketika sholat sunnah, misalnya tahajud, dengan karena keterbatasan hafalan surat gitu,
ketika sholat malam itu apakah sebaiknya kita membaca surat panjang, jadi kita membaca dari Al-Quran gitu loh, Iya, bukan hafal. Apakah sebaiknya itu atau memang surat-surat yang sudah kita hafal gitu? siap, Masya Ya, Allah. Taib, wa jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan yang bagus ya. Apa yang perlu kita baca di dalam sholat sunnah? Apakah boleh kita membaca dari mushaf ataukah mengandalkan dari hafalan kita? Taib, para ulama-ulama fuqaha, para ulama-ulama fikih telah merinci dalam masalah ini ya. Bedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Di dalam sholat fardu, maka seorang tidak boleh membaca bin nazar. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Tapi membaca dengan apa yang dia hafal saja. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran, yang dia hafal dari Al-Quran. Akan tapi berbeda kondisinya ketika dalam sholat sunnah. Terutama dalam sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, qiyamul lail. Maka sholat-sholat seperti ini diperbolehkan untuk membaca dari mushaf Al-Quran. Sebagaimana pernah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah merintahkan kepada budaknya Al-Qasim untuk memimpin dia sholat, dan Al-Qasim sedang membaca mushaf Al-Quran di bulan Ramadan. Artinya dia sholat tarawih dan Aisyah mendengarkan sebagai makmumnya dan imamnya adalah budaknya, hamba sahanya, dan Al-Qasim membaca dari mushaf. Ini sebagai dalil bahwa bolehnya membaca mushaf atau membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ketika di dalam sholat-sholat sunnah. Adapun dalam sholat fardu maka tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Perth nggak ada pertanyaan, cuman ini ada titipan pertanyaan dari KL, Ustaz. Oh, dari Karena KL, Kuala Lumpur. Nggak ikut hadir ya, Kuala Lumpur? Nggak hadir, Ustaz. Oh, Masya Allah. Mungkin ada halangan. Siap. Tafadhali, silakan. Pertanyaannya yang pertama, Ustaz. Iya. Salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqomah. Iya. Apakah juga berlaku untuk para wanita yang sholat di rumah? Apakah terhitung waktu mustajabnya untuk mengikuti iqomah di masjid atau iqomah sholat berjamaah di rumah? Bagaimana kalau tidak terdengar azan di rumah, Ustaz? Taib, Masya Allah. Wa fikunna barakallah. Ada pertanyaan yang menarik tentang waktu yang mustajab ya. Waktu yang mustajab berdoa itu sebenarnya ada banyak ya. Ada sepertiga malam yang terakhir, kemudian ketika hujan rintik-rintik. Ada beberapa waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya adalah antara adzan dan iqamah. Tapi pertanyaannya adalah apakah waktu adzan dan iqamah ini juga berlaku untuk para muslimah yang ada di rumah? Jawabannya hadis tentang menyebutkan ya bainal adana ini, di antara dua adzan itu ada waktu yang mustajab ya, ada waktu yang doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku umum. Jadi ketika sedang ramai berkumandang adzan dan adzan itu selesai, setelah kita menjawab adzan yang dekat dengan tempat tinggal kita, maka kita berdoa saat itu termasuk waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Jadi tidak ada batasan tertentu harus mengikuti masjid ini dan yang lainnya. Tapi secara umum antara adzan dan iqamah di awal-awal masuk waktu sholat itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Bagaimana? Ya kita tinggal berdoa. Seandainya nanti ada adzan ya, karena mungkin rumah itu ada musolanya begitu, anak laki-lakinya yang mengumandangkan adzan, kemudian sambil menunggu anggota keluarga itu ada sholat sunnah dan yang lainnya, maka saat itu pun juga waktu yang mustajab. Jadi waktu yang mustajab itu yang disebutkan dalam hadis tadi adalah jarak antara adzan dengan iqamah. Dan ini berlaku umum, siapapun yang berada dalam waktu-waktu itu, ketika dia berdoa maka niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Iya, silakan. Mungkin dari kota-kota yang lainnya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Kedua Sydney lagi. Dari Sydney lagi? Iya, Masya Allah. Ya udah putaran kedua nih Ustaz. Alhamdulillah. Adelaide nggak masuk hari ini ya? Adelaide, nggak ada ya Vi? Nggak ada ya, Masya Allah. Siap. Nggak ada, belum. Biarpun Indonesia juga belum, Ustaz. Ada berapa Siap kota yang ikut mereka. hari ini, Bu? Ada sekitar Syd- 5 ya, Ustaz. Sydney, Canberra, Melbourne, Perth. Canberra, Melbourne, Perth, KL, Ustaz. Brisbane. Cuman lagi Oke, ya. Brisbane ya.
Brisbane ya. Tafadhal, Iya. tafadhali, silakan putaran kedua Sydney. Iya, ini tentang sholat yang khusyuk itu loh Ustadz. Iya, Bu. Iya, itu kita kadang udah mencoba ya Ustadz Mm-mm. dihusuk-husuin gitu ibaratnya Iya, gitu. Masya Allah. Tapi subhanallah ada aja Ustadz nanti tersilap gitu Ustadz. Iya. Lah itu gimana caranya Ustadz biar kita kadang sampai Al-Fatihah udah selesai baru kita astagfirullahaladzim balik lagi ke khusyuk gitu Ustadz. Nah Iya, itu iya. kan itu gimana caranya Ustadz? Taib, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Luar biasa pertanyaannya, bagaimana cara menjaga konsistensi khusyuk di dalam sholat ya. Taib, ada satu ayat yang pernah disebutkan oleh Amru bin Dinar ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat tersebut, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Apa kata Amru bin Dinar ya, yang ucapan dinukil oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Kata Amru bin Dinar, dia mengatakan, alhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun wa lam yakun fi salatihim sahun. Kata Amru bin Dinar radhiyallahu rahimallahu taala, segala puji bagi Allah yang telah berfirman, orang yang lalai dari salatnya, Allah tidak berfirman orang yang lalai di dalam salatnya. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat itu, surat Al-Maun itu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan, adapun lalai dari salat, lalai dari salat itu adalah sesuatu yang tercela. Lalai dari salat itu maksudnya adalah salatnya di akhir waktu atau salatnya di luar waktunya. Itu seperti itu. Salatnya dengan sangat cepat. Dia lalai dari salatnya. Akan tapi kalau lalai di dalam salat, itu jangankan kita manusia biasa. Rasul SAW saja itu pernah lupa dalam salatnya. Kita tahu ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang Rasulullah sujud sahwi. Sampai ada 5 hadis. Rasulullah tidak tahiyat awal, Rasulullah sholat duhur hanya 2 rakaat, dan yang semisalnya. Itu lalai di dalam sholat. Dan itu tidak tercela. Tidak tercela. Karena Nabi SAW juga pernah terjadi yang sedemikian lupa. Lupa di dalam sholat. Jadi, sudah sunatullah akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Seorang sholat itu mau perjuangan di sana. Berjuang untuk senantiasa khusyuk, dan itu tidak mudah. Makanya Allah hanya mengatakan, an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Karena kalau fi salatihim sahun, maka semua salat orang itu nggak akan ada yang sah. Siapa orang yang dari awal takbir sampai salam itu tidak ingat kecuali hanya salat. Rata-rata seorang awalnya masih khusyuk, kemudian nanti setelahnya ketika jalan, maka mulai muncul ingat-ingat perkara-perkara yang lainnya. Makanya kalau kita perhatikan akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, rata-rata ya, lupa rokaat itu adalah transisi antara 3 dengan 4. Ini rokaat ketiga atau rokaat keempat. Itu rata-rata orang lupa di situ. Jarang rokaat pertama sudah lupa, rokaat kedua itu jarang karena masih awal-awal. Artinya menunjukkan bahwa sudah sunatullah bahwa seorang itu sedikit lalai, sedikit lupa dalam sholat itu sudah hal yang biasa. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berusaha untuk mengembalikan konsentrasi. Kita lupa, kita kembali lagi. Kita mulai ingat yang lain, kembali lagi kita sholat. Itu diantara caranya. Kemudian ingat, diantara cara untuk konsentrasi dalam sholat adalah mengawali sholat-sholat fardu dengan sholat-sholat qobliyah. Karena itu merupakan ya semacam babit tamrin, latihan ya. 2 rakaat pertama mungkin belum khusyuk, 2 rakaat kedua sudah mulai khusyuk. Ketika sholat zuhur, benar-benar menjadi khusyuk. Jadi silakan dikembalikan saja ketika sudah mulai lalai, mulai ingat yang lainnya, maka dikembalikan. Dan memang seperti itulah kondisi orang sholat. Meskipun Nabi SAW sendiri juga pernah mengalami yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Ini dari Brisbane, Ustadz. Dari Brisbane, silakan Bu. Tadi disebutkan bahwa hati yang sehat itu adalah hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Iya.
karena subhat ini sangat-sangat halus, sementara ilmu yang kita punya itu sangat-sangat minim masih dalam ilmu agama. Iya. Itu bagaimana cara kita bisa tahu ketika subhat itu datang kepada kita? Iya, Masya Allah. Baik, barakallahu fikunna. Pertanyaan yang luar biasa ya. Bagaimana cara mendeteksi syubhat itu datang ya? Karena kadang seorang tidak tahu ini ilmu ataukah syubhat begitu. Baik, yang pertama akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, kita perlu tahu kondisi lemahnya hati kita. Sehingga kata para imam mereka mengatakan sebagaimana dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, beliau pernah mengatakan mengutip perkataan para imam, innal qulubad dha'ifah wasyabul khatafah. Sesungguhnya hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mendeteksi ini syubhat ataukah ilmu? Yang pertama, langkah paling aman adalah melihat sumber ilmu. Siapa yang menyampaikan ilmu? Karena kalau pada tataran orang-orang tertentu, dia sudah mendeteksi dari fulan misalnya, ini ada ilmunya tapi juga tercampur dengan syubhat. Ini bagi orang yang berilmu. Tapi ketika orang awam, maka langkah termudah adalah mendeteksi sumber ilmunya mana. Artinya ketika fulan, sumber ilmu ini dikatakan atau dianggap orang yang thiqah dalam keilmuan, orang yang baik, maka insya Allah yang disampaikan adalah ilmu, bukan syubhat. Tapi ketika yang disampaikan adalah orang yang mungkin bermasalah dalam keilmuan, maka bisa jadi yang akan masuk adalah syubhat. Ini langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, cara mendeteksinya adalah apakah ucapan itu sesuai dengan nas-nas dalil Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman yang benar. Artinya tidak hanya sekedar membawakan dalil ya, karena semua kelompok-kelompok yang ada akan membawakan dalil. Tapi bagaimana pemahaman dari dalil itu menjadi penting. Dia sebutkan ayatnya, disebutkan hadisnya. Kemudian apakah benar dalam pemahamannya? Ya tentunya dia akan menyebutkan ulama-ulama yang memahami demikian. Kalau tidak, maka kita menahan diri terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, langkah kita mendeteksi syubhat itu kita berusaha meninggalkan sesuatu yang masih meragukan. Contohnya misalnya ada selebaran tulisan, artikel, atau mungkin ceramah yang kita dapatkan yang tidak jelas sumbernya. Atau bahkan cenderung kepada hal-hal yang menyimpang, maka kita menghindarinya. Ini langkah-langkah supaya aman. Adapun ketika ilmu kita bertambah, semakin kita tahu, semakin tinggi, maka kita akan bisa membedakan. Misalnya ini, oh ini Masya Allah, ini yang dikatakan benar. Tapi yang ucapan ini yang kurang tepat. Sudah mulai pembedaan seperti itu. Jadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya, meskipun langkah yang paling aman adalah perhatikan dari mana seorang mengambil sumber ilmu. Sebagaimana perkataan Muhammad bin Sirin yang sangat masyhur, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata Muhammad bin Sirin, ini ucapan yang dinukil oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslimnya. Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, sesungguhnya ilmu itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Kemudian yang kedua tadi, perhatikan apakah ucapannya yang disampaikan itu sesuai dengan dalil, dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang berikutnya, tinggalkan artikel, tulisan, dan ceramah-ceramah yang isinya masih meragukan. Sebutkan dengan mempelajari sesuatu yang sudah jelas kebenarannya, buku-buku yang sudah jelas sumbernya, para asatidah, para ulama-ulama yang jelas kapabilitas keilmuannya, maka itu jauh lebih aman untuk menjaga diri dari syubhat. Karena ketika syubhat itu masuk ya, orang itu tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, maka akan menjadi pikiran-pikiran liar dan sangat berbahaya sekali. Ketika masuk apalagi logikanya cocok ya, ini iya benar juga apa yang dikatakan oleh fulan ini. Sehingga terus seperti itu akhirnya naudzubillah dia tiba-tiba tergelincir. Ada satu ucapan dari seorang ulama salaf ya, seorang ulama salaf, seorang sahabat bahkan ketika dia ada seorang yang membacakan ayat ya dan termasuk orang-orang ahlul bidah, maka dia mengatakan jangan kau bacakan ayat kepadaku karena bisa jadi hatiku akan cenderung kepada apa yang kau katakan meskipun di balik ayat itu engkau memiliki keinginan yang buruk. Jadi dia sengaja tidak belajar dari orang-orang yang keilmuannya masih dipertanyakan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Lagi. Dari mana ini, Bu? Canberra lagi. Dari Canberra lagi. Silakan, Bu.
Ya, ada pertanyaan. Ketika kita sholat berjamaah dan kita berada di barisan dengan jamaah yang lain juga, Iya. Kemudian ada sisa makanan dalam mulut kita, Iya. dan itu bagaimana cara kita mengeluarkannya? Siap. Mungkin itu saja. Jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Kita perlu ketahui akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, di antara pembatal sholat itu adalah makan dan minum, yaitu memasukkan makanan dan minuman ke kerongkongan atau ke dalam tubuh kita ya, itu bisa membatalkan sholat. Taib, ada pertanyaan tadi, bagaimana dengan sisa makanan ya? Mungkin kita sedang berbuka di masjid, kemudian tiba-tiba ada makanan yang tersisa di mulut, maka caranya ya tinggal dikeluarkan saja, tinggal dikeluarkan karena sisa makanan itu bahkan liur itu tidak najis. Yang najis itu hanya 10 saja. Dan liur kemudian sisa makanan tidak najis. Tinggal dikeluarkan, mungkin kalau kebetulan bawa tisu pakai tisu, atau kalau enggak pakai jilbab atau mukenanya dikeluarkan. Seperti itu. Karena kalau itu sampai masuk, maka bisa membatalkan sholatnya. Iya. Cuman yang agak susah adalah bagi imam ya, ketika imam itu sedang membaca, maka ini perlu cara tersendiri ya. Tapi secara umum intinya tinggal dikeluarkan saja. Agar kalau tidak, jangan sampai dia masuk ke dalam tenggorokan, karena kalau masuk sholatnya bisa batal. Iya, wallahu taala a'lam. Iya, silakan yang lainnya. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Ustaz. Dari Pak, silakan Bu. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi ada salah satu obat dari penyakit hati adalah dengan menghadiri ilmu majelis ilmu. Naam. Terus, tapi malah sebaliknya Ustaz, sebagian kajian sebagian kajian tempat majelis ilmu digunakan untuk saling jumpa teman, saling jumpa saling berjumpa teman, saling berdagang dan saling berbicara yang berbeda, sehingga ilmu tersebut tidak berbarokah. Masya Allah. Kira-kira apa nasihat antum Ustadz untuk untuk para ilmu lah, penuntut ilmu begitu? Itu bicaranya ketika kajian sedang dimulai atau setelahnya ya Bu? Wallahu a'lam Ustaz, ya. ini hanya itu aja sih Ustaz. Siap. Sehingga ilmu itu tidak berbarokah begitu. Baik, Masya Allah. Taib, barakallahu fikunna. Iya, Ana pernah mengadakan satu riset sederhana ya tentang masalah yang mirip dengan masalah ini, yaitu tentang fenomena makan bersama setelah pengajian. Jadi ada sebuah kota di Indonesia ini, di Jawa Timur khususnya, yang setelah majelis ilmu, setelah kajian itu mereka ada makan bersama, ada sarapan pagi, kajiannya ba'da subuh. Itu Ana mengadakan riset tentang apa sih manfaatnya dan semisalnya. Di antara manfaatnya luar biasa, di situ semakin mengakrabkan anggota peserta kajian. Mereka bisa saling kenal, mereka bisa saling lebih akrab, bahkan mereka saling murojaah. Jadi apa tadi yang dikaji oleh Ustadz ya, materinya apa? Jadi maksudnya apa sih? Itu mereka saling berbincang ketika makan itu. Jadi berbincang setelah kajian itu bagus. Tentunya dengan tataran yang tepat ya, tidak terlalu lama. Itu bagus. Tetapi yang bermasalah adalah berbincang ketika kajian dimulai. Ya ini harus sekedar sedikit cerita ya. Pernah suatu ketika kita ada majelis, dan itu majelis kajian tafsir waktu itu. Semakin siang itu Masya Allah anak-anak semakin banyak yang berbicara, para umat pun juga semakin ini. Kemudian kita ingatkan bahwa seharusnya majelis ilmu, majelis Al-Quran terutama itu majelis yang penuh dengan kesejukan. Tidak ada yang berbicara ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya semuanya diam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan, harus tenang agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi alhamdulillah setelah kita ingatkan seperti itu dan mulai ada yang berbicara, kita suruh untuk agak menjauh dari majelis, akhirnya menjadi tenang majelis itu. Enak, sejuk gitu. Dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian dijelaskan tafsirannya, menjadi sejuk. Kembali lagi dalam pertanyaan bahwa kalau berbincang setelah pengajian dengan tataran yang tepat itu tidak menjadi masalah. Bahkan kadang perlu seperti itu untuk menjaga keakraban. Yang bermasalah adalah berbincang ketika kajian. Bagaimana sikap kita? Kalau ada ummahat atau akhwat yang ngajak bicara saat kajian dimulai, antum katakan, "Afwan ya ukhti, kita dengarkan dulu kajiannya. Nanti kita bisa berbincang setelah ini." Dan semisalnya, berbicara apapun ketika sudah dibuka majelis, maka semuanya harus diam. Semuanya harus diam. Karena
ketika berbicara maka tidak ada pengagungan terhadap ilmu. Apalagi yang dibacakan adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang dibacakan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dulu ketika Rasulullah sedang bersabda maka semuanya itu mendengar. Bahkan semua tidak ada yang berani mengangkat kepala mereka menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berani mereka. Mereka dengarkan, mereka tahan ucapan mereka. Mereka tidak ingin melampaui ucapan mereka, melampaui ucapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi nasihat anak kepada para ummahat, kepada para muslimah, silahkan antuna berbincang dengan rekan-rekan antun setelah kajian selesai dengan tataran yang secukupnya. Adapun di majelis ilmu maka harus tenang, harus konsentrasi, harus menyimak, harus mencatat. Ketika ada hal yang perlu disampaikan, sampaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dan tidak berbicara antara satu dengan yang lainnya. Itu kiat agar ilmu kita berbarokah. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, silakan yang lainnya. Ustaz, ini dari KL lagi Ustaz. Dari KL, titipan dari Kuala Lumpur ya? Iya, silakan Bu. Iya. Apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa sholat anak yang belum baligh bisa menjadi tabungan pahala untuk dirinya dan untuk dirinya kelak Ustaz? Iya, sholatnya anak yang belum balik ya. Taib, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Iya, di dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam, sependek yang kami tahu, kalau untuk masalah spesifik, masalah sholat, itu apakah menjadi tabungan, yang anak ketahui tidak ada dalil ya. Kami belum menemukan dalil yang seperti itu. Tetapi, kebaikan anak ya, tidak hanya sholat sebenarnya, misalnya anak mau berinfak, mau membantu orang tua, itu juga dicatat sebagai sebuah kebaikan. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Bukan untuk anaknya. Kenapa? Karena anak itu ketika dia belum balik maka belum dicatat kebaikan atau dosanya. Tapi orang tua yang akan mendapatkan. Mendapatkan pahala apa? Mendapatkan pahala pengajarannya. Dia sudah mendidik anak itu menjadi anak yang rajin sholat. Mendidik anak itu menjadi anak yang suka sedekah dan semisalnya. Jadi anak itu memberikan pahala kepada kedua orang tua dalam sisi pengajaran. Adapun tadi misalnya ditanyakan apakah itu menjadi tabungan kebaikan untuk anak itu kelak, wallahu ta'ala alam, kami belum mendapatkan dalilnya. Adapun yang kami ketahui, ketika anak itu belum balik maka dosa dan pahala tidak dicatat untuknya. Ketika dia sudah balik maka sudah dimulai, catatan dibuka. Ketika dia melakukan kebaikan ditulis pahala, ketika dia melakukan kemaksiatan ditulis sebagai sebuah dosa. Makanya anak-anak yang meninggal sebelum balik dan sudah diakikohi untuk kaum muslimin maka akan menjadi penghuni surga, karena di sana tidak ada dosa meskipun dia tidak punya kebaikan. Tapi secara umum anak-anak seperti itu adalah ngikutin agama orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Iya, silakan mungkin kalau masih ada yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu, dari mana Bu? Ini putaran ketiga dari Sydney lagi Ustaz. Alhamdulillah, luar biasa. Silakan dari Sydney. Ada titipan pertanyaan. Iya. Mau tanya Ustadz soal doa waktu sujud itu, kalau yang pakai bahasa Indonesia diucapkan apa di dalam hati, apa boleh Ustadz? Jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Taib. Iya, bagaimana dengan doa ketika sujud ya? Apakah itu boleh menggunakan bahasa Indonesia ya, ataukah tidak ya? Taib. Yang pertama ada satu hadis dari Nabi SAW ketika menegur salah seorang sahabat yang berbicara ketika sholatnya ya. Ringkasnya begitu kisah dalam hadis itu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya sholat ini tidak boleh ada ucapan manusia. Sholat itu isinya adalah takbir, tasbih, dan tahlil. Jadi artinya ucapan-ucapan yang sudah ditentukan dalam sholat tidak boleh ditambah dengan yang lain. Taib. Dari situ para ulama kita mengambil dalil bahwa dalam doa saat sujud pun tidak boleh lepas dari kaidah umum dalam sholat tadi. Sehingga wallahu ta'ala alam kami lebih cenderung bahwa kalau doa itu menggunakan bahasa selain bahasa Arab maka tidak dilafadzkan. Ya minimal dalam hati ya. Mungkin ya Allah mudahkanlah urusanku, urusan anak-anakku. Karena dia nggak bisa berbahasa Arab maka dalam hati. Ya Allah mudahkanlah urusan suami dan semisal itu pakai di dalam hati. Tapi ketika dia bisa mengucapkan dalam bahasa Arab Allahumma sahil umurana wa umura auladina maka boleh dilafadzkan. Karena kita khawatir dengan ucapan selain bahasa Arab akan merusak sholat itu sendiri. Meskipun kita tahu ya bahwa saat sujud
adalah saat-saat yang mustajab untuk berdoa. Kata Nabi SAW ketika sujud, fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah kalian dalam berdoa. Karena besar kemungkinan doa akan dikabulkan ketika sujud. Tapi bagaimana doanya? Doanya adalah dengan berbahasa Arab. Dan sebaiknya ya menggunakan redaksi doa yang ma'thur, yang ada riwayatnya, baik itu dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Seperti doa tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik, dan yang lainnya. Itu ada di dalam banyak buku-buku doa dan dzikir. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Brisbane. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu, dari Brisbane. Brisbane ini yang Ya, terbanyak kemarin ya Bu ya. Terbanyak mengirimkan jawaban dari transkrip wawancara ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Taib, silakan Bu, dari Brisbane Bu. Ya, ini tadi Ustadz menjelaskan mengenai obat penawar hati. Iya. Doa kepada Allah. Tadi Ustadz belum menjelaskan ada sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud. Iya. Saya mau menanyakan artinya ini sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Kemudian takdir mendahuluinya. Lalu dia melakukan amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Jadi apakah maksudnya bisa minta tolong Ustadz menjelaskan kemudian kitab takdir mendahuluinya. Jadi Masya Allah. apakah takdirnya itu sudah ditakdirkan, dia masuk surga, atau yang berikutnya dia sudah ditakdirkan masuk neraka? Bagaimana tolong Ustadz menjelaskan? Masya Allah. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali dari Brisbane ya. Iya, tentang hadis tadi, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus memahami dulu akidah Ahlussunnati wal Jamaah di dalam masalah takdir. Ahlussunnati wal Jamaah di dalam masalah takdir meyakini bahwa manusia itu berjalan di atas takdir, bukan membuat takdir. Jadi kita sudah ada takdirnya Bu. Kita tinggal mengikuti takdir kita. Kita berjalan di atas takdir kita. Takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khalaqallahu samawati wal arda bi khamsina alfa sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, Allah perintahkan kepada kolam, tulislah, wahai kolam tulislah. Kemudian kata kolam, apa yang aku tulis ya Allah? Tulislah segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuat takdir segala sesuatu, kataballahu maqadiral khalaiq bi khamsina alfa sana. Allah telah membuat takdir segala sesuatu itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi akidah Ahlussunnati wal Jamaah meyakini bahwa kita sedang berjalan di atas takdir. Bahkan sampai kajian kita pagi hari ini, sekian pesertanya, apa yang akan dibahas, itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Dan ini berbeda dengan akidah-akidah yang lainnya, karena beberapa akidah mengatakan bahwa mereka sedang membuat takdir ya. Miskin dan kaya itu tergantung orangnya, surga dan neraka tergantung orangnya. Dan itu menyelisih banyak dalil, menyelisih banyak nas-nas dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadits. Taib. Kemudian bagaimana dengan konteks hadis tadi ya? Ada orang yang dia melakukan amalan ahlu surga, tapi fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian kitab takdirnya mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Kemudian dia melakukan amalan ahlu neraka, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Apa kata para ulama-ulama kita tentang penjelasan hadis itu? Yang dimaksud dengan hadis itu adalah, ada dua pengertiannya Bu. Yang pertama, ada seorang yang melakukan amalan kebaikan sejak dia balik sampai dia menjelang meninggal dunia. Kemudian di detik akhir dia menjelang meninggal dunia itu dia melakukan amalan neraka. Misalnya naudzubillah dia murtad, dia melakukan kesyirikan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka aku hapuskan amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Orang ini baik, tapi di akhir usianya dia melakukan dosa besar yang menghapuskan semua pahalanya, pahala kebaikannya. Maka dia pun menjadi penghuni neraka. Ini penjelasan yang pertama Bu.
Kemudian penjelasan yang kedua, sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika mengutip hadis itu, beliau menyebutkan bahwa amalan baik yang dilakukan oleh orang ini adalah inda yura an-nas, di dalam pandangan manusia. Baiknya amalan dia itu hanya dalam pandangan manusia, bukan dalam menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di detik-detik akhirnya maka dia pun ditampakkan oleh Allah dengan dijadikan dia melakukan amalan keburukan. Misalnya begini, Bu. Ada orang yang infak, yang dia sedekah, yang dia membantu orang. Zahirnya sedekah itu luar biasa, kebaikan, berpahala yang besar. Akan tapi ternyata niatnya ingin disanjung orang, ingin mendapatkan nama, ingin disebut sebagai seorang dermawan. Niatnya tidak baik. Maka di akhir usianya Allah akan tampakkan dia melakukan amalan keburukan. Sehingga kebaikan selama ini adalah satu kebaikan yang membungkus keburukan. Sehingga ditampakkan pada akhir usianya. Itu maksudnya. Jadi kembali lagi bahwa apa yang dimaksud dengan hadis tadi, bahwa kita berjalan di atas takdir dan orang itu mengikuti takdirnya. Orang yang buruk maka akan dibuka keburukannya pada akhirnya. Demikian pula sebaliknya. Ketika ada orang yang baik, maka Allah akan bimbing dalam kebaikan dan dia akan ditutup dengan kebaikan pula. Taib, mungkin muncul pertanyaan begini nantinya. Terus kalau kita sudah dibuatkan takdir, untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beramal? Kan kalau kita surga pun akan masuk surga. Meskipun ahlu maksiat. Ketika seorang itu ahlul ibadah, ketika dia ditetapkan neraka akan jadi penghuni neraka. Pertanyaan ini pernah diajukan oleh para sahabat ketika Nabi SAW selesai menguburkan satu penguburan, satu jenazah. Maka beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa qad kataballahu maq'aduhu fil jannah au maq'aduhu fin nar." Kata Nabi SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali Allah tetapkan tempat duduknya di surga ataukah di neraka. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nattaqilu ala kitabina wa nada'ul amal?" Kalau itulah yang sudah terjadi, kita sudah tetap ini surga ataukah neraka yang nggak bisa berubah, lalu buat apa kita beramal, wahai Rasulullah? Apa beliau katakan? Rasulullah mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, beramallah kalian. Karena orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan untuknya. Orang-orang penghuni surga yang sudah dicetak sebagai penghuni surga akan mudah melakukan amalan penghuni surga. Demikian pula orang-orang penghuni neraka akan dimudahkan, naudzubillah min dzalik, melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Dari situ akhwati fillah, kita tidak tahu kita ini sebagai orang penghuni surga atau penghuni neraka. Maka kita mohon kepada Allah agar hati kita dijaga dalam keistiqomahan dalam kebaikan. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus kita menjadi orang yang baik sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Dari mana ini? Dari Canberra lagi. Dari Canberra. Silakan. Iya. Mohon penjelasannya, Ustaz, perbedaan antara ikhlas dan ridho. Iya, Masya Allah. Iya, jazakallah khair. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Apa bedanya antara ikhlas dengan ridho ya? Taib. Secara umum dua kata ini mirip ya. Cuman biasanya dalam konteks-konteks tertentu digunakan satu kata dengan tidak menggunakan kata lain. Biasanya kata ridho itu adalah dari atas ke bawah ya. Polanya begitu. Meskipun sekali lagi ikhlas dengan ridho itu sebenarnya mirip lah dua kata itu. Cuman kata itu bisa akan digunakan ketika konteksnya dari atas ke bawah. Adapun ketika dari bawah ke atas, yaitu bottom up begitu sifatnya, maka biasanya digunakan kata ikhlas. Misalnya contoh, Allah ridho kepada hambanya. Hamba itu ikhlas beribadah kepada Allah. Gitu. Suami ridho kepada istrinya, istri melakukan amalan yang menjadikan dia diridhoi oleh suaminya. Seperti itu. Jadi ketika polanya adalah atas bawah maka digunakan kata ridho. Adapun ketika dari bawah ke atas biasanya menggunakan kata ikhlas. Itu satu sisi. Sisi yang lainnya, kalau kata ikhlas itu dikaitkan dengan konteks lawannya syirik, maka ikhlas dalam artian tidak bercampur dengan kesyirikan, begitu. Misalnya disebutkan dalam surat dalam Al-Qur'an di surat Al-Bayyinah,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah dengan mukhlis, dengan ikhlas. Ikhlas dalam konteks itu maksudnya adalah ikhlas yang murni begitu, tidak tercampur dengan kesyirikan. Adapun disebutkan di akhir ayat radhiyallahu anhum wa radu'an, itu keridhaan. Ketika mereka mengikhlaskan sebuah amalan, maka Allah menjadi ridho, menjadi rela dengan orang tersebut. Iya, tergantung ya konteks kalimatnya, tapi sekali lagi secara umum tadi biasanya kata ridho itu digunakan dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Meskipun tidak selalu ya, kadang-kadang bisa juga di sebaliknya. Iya, wallahu taala alam. Iya, silakan yang lainnya. Kembali Ustaz. Putaran keberapa ini? Kembali Ustaz. Putaran ketiga Ustaz. Oh, masih ketiga. Iya, silakan. Iya. Iya. Ustaz, tolong saya minta tolong agar diberikan kiat-kiat untuk mempermudah penghafal Al-Qur'an Ustaz. Masya Allah. Menghafalkan Al-Qur'an gitu. Taib. Iya, Luar biasa. Barakallahu fikunna. Iya, bagaimana kiat menghafal Al-Qur'an, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita ketahui ya, bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Yang ketika seorang itu dekat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapannya dia akan dicintai oleh pemilik kalam tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau ada seorang, misalnya ya, seorang istri, dia cinta kepada suaminya, maka ucapan suaminya akan senantiasa diingat, akan senantiasa disimpan, dan seterusnya. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi ini adalah ucapan Rabb semesta alam. Itu bukan ucapan yang sederhana. Dan tidak ada ucapan yang sepanjang itu ya. 30 juz, 114 surat. Itu bisa dihafal oleh manusia kecuali Al-Quranul Karim. Kalimat sebanyak itu nggak akan mungkin diingat oleh manusia kecuali Al-Quranul Karim yang mulia. Ya, kita harus menganggap bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang utama, yang mulia, yang besar keutamaannya. Ini awal. Karena ketika tidak ada pemuliaan kepada Al-Quran, maka langkah menghafal menjadi lemah, seorang tidak ada minat untuk menghafal, dan seterusnya. Tapi ini yang pertama, harus meletakkan, mengagungkan Al-Quranul Karim yang mulia. Yang kedua, luruskan niat. Bahwasanya menghafal Al-Quran adalah ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat. Kita menghafal Al-Quran tidak ingin dipanggil sebagai seorang hafidhah, sebagai seorang yang hafal Al-Quran atau yang semisalnya. Tidak ingin disebut sebagai seorang qari. Luruskan niat ini. Kemudian yang ketiga, gunakan mushaf yang sama. Jadi mushaf itu meskipun sama-sama isinya 30 juz 114 surat, susunannya berbeda-beda. Maka gunakan mushaf yang sama. Saran ana, cari mushaf yang kira-kira itu engselnya itu ya, yang tempatnya lipatan itu tidak mudah robek ya. Biasanya bisa berbahan dari karet atau yang semisal, bukan kertas. Karena kalau kertas biasanya kalau sering dibuka-buka akan lepas. Biasanya begitu. Ya, intinya menggunakan satu mushaf. Apa faedahnya atau apa hikmahnya? Ketika nanti antun sering melihat ya, sering melihat ini ayat yang baris pertama, kemudian baris kedua, maka akan ingat ayat yang sedang ana baca ini adalah berada di baris kesekian dari lembar yang kesekian. Karena tetap dia posisinya tetap di situ begitu. Tapi ketika beda-beda mushaf, maka akan menjadikan seorang tidak mudah menancap hafalannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pilih waktu yang tepat untuk menghafal. Ya, mungkin satu hari harus ada waktu untuk menambah hafalan dan murojaah. Ya, misalnya ba'da subuh antun gunakan untuk murojaah. Ya, murojaah ba'da subuh itu mengulang hafalan yang sudah diikat begitu. Nanti ba'da zuhur atau mungkin ba'da maghrib atau mungkin bahkan ba'da isya sebelum istirahat itu menambah hafalan. Rutinkan, cari waktu-waktu. Dan gak usah lama-lama akhwati fillah, paling setengah jam, 1 jam saja. Ya, dari waktu yang antum merasa lengang gitu, antum kosong di waktu itu. Taib. Kemudian yang berikutnya, dengarkan murotal di surat yang sedang antun hafal. Sedang antun dalam proses penghafalan itu. Misalnya antum sedang menghafal surat Yusuf ya, misalnya saja. Maka dengerin surat Yusuf itu. Nanti di mobil, kemudian di HP, dengerin. Itu sangat membantu hafalan sekali. Terutama cari qori-qori yang memang antun cocok ya dengan lantunan suaranya. Iya. Kemudian yang berikutnya, usahakan istiqomah di dalam menambah hafalan dan murojaah. Dan murojaah ini lebih fleksibel ya, tidak harus waktu tertentu.
Misalnya ketika antum sedang menjemput anak, ya perjalanan di sebuah perjalanan bisa di murojaah. Kalau murojaah mudah, mungkin yang waktu khusus itu adalah untuk menambah hafalan. Taib, itu kiat-kiat umum ya, ada 6 tadi. Ya, utamakan Al-Quran, kemudian luruskan niat, gunakan mushaf yang tetap, kemudian waktu yang tepat untuk menambah hafalan, gunakan murotal ya, yang sering didengar di surat yang sedang dihafal. Kemudian yang berikutnya adalah luangkan waktu untuk murojaah Al-Quran. Baik, kita coba hitung-hitungan sekarang ya. Hitung-hitungan bagaimana kiat cepat untuk menghafal Al-Quran. Kalau seandainya antun dalam satu hari itu, dalam satu kali duduk maksud ana, itu bisa menghafal 3 baris Al-Quran. 3 baris. Dan setiap sholat antun bisa hafal 3 baris setiap selesai sholat. Maka 5 kali sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, antun akan dapat 15 baris. 15 baris. Meskipun belum menancap ini ya. Ini kita sudah menghafal tapi masih lupa-lupa. Nggak apa-apa. Nanti ada murojaah lagi. Intinya kalau antun bisa 1 kali sholat itu 3 baris, maka 5 kali sholat antun dapat 5 baris. Dan 15 baris maksud ana. Dan 15 baris itu adalah 1 halaman, 1 muka. Kalau antun 1 hari itu dapat 1 muka, 1 halaman, maka dalam 25 hari atau 24 hari antun dapat 12 lembar. 24 hari antun dapat 12 lembar. Padahal 1 juz itu rata-rata sekitar 7, 8, 9, 10 lembar. Rata-rata. Jadi selesai 1 juz dalam 24 hari. Kan 30 hari nih rata-rata kita. Sisanya 6 hari itu gunakan untuk murojaah. Gunakan untuk murojaah. Kalaulah 1 bulan, antun itu dapat 1 juz. Maka 10 bulan, antun dapat 10 juz. Karena setahun ada 12 bulan. 2 bulan berikutnya gunakan untuk murojaah. Kalaulah setahun antun dapat 10 juz, maka 2 tahun 20 juz, 3 tahun 30 juz. Jadi 3 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim. Taib, sekedar sebagai motivasi ya. Kita tahu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, usia Abu Bakar ketika Rasulullah diutus sebagai seorang nabi itu usianya 42 tahun. 42 tahun. Dan itulah usia Umar, usia Utsman, sekitar itulah. Usia-usia yang bukan lagi muda. Tapi mereka bisa menghafal Al-Quran di usia senja mereka. Artinya, kalau kita punya usia yang tidak sampai usia 40 tahun, maka jelas kita punya peluang untuk bisa banyak menghafal Al-Quran. Tapi tidak perlu ditarget yang tinggi semacam tadi. Yang jelas ketika kita punya keinginan untuk menghafal Al-Quran, meskipun hanya 1 ayat, meskipun hanya 1 baris, maka istiqomahkan. Karena menghafal Al-Quran merupakan sebuah kenikmatan. Ketika dia sedang sendiri, Al-Quran bisa dibaca dan itu berpahala. Murojaahnya berpahala. Mentadaburi maknanya itu mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga trik ini bisa memantik semangat kita untuk menghafal Al-Quranul Karim yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah, Ustaz. Bagus sekali. Ustaz, ini pertanyaan putaran terakhir, Ustaz. Ya, Sekarang silakan. tergantung antum. Pertanyaan lagi, masih bisa membantu menjawab, Ustaz? Gimana Bang Zubair? Mung- Iya, kalau Apa ana sih udah? lanjut aja ya. Mungkin Antun yang Lanjut. iya, Bu, fadhal. silakan siapa yang ada pertanyaan. Mungkin pertanyaan terakhir Ibu ya. Mungkin terserah dari mana yang masih ada pertanyaan. Gimana itu Sydney, Melbourne, Canberra? Masih ada nggak? Brisbane? Iya. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Mungkin Ya udah. iya, Mungkin sudah cukup. cukup kali Ustaz. Ini satu lagi Vivi, ini ada susulan subhanallah. Ya oke. Silakan. Ya Ustadz, Iya, ini silakan. kalau ada keluarga nih Ustadz, Iya. apa si bapaknya ya, bapaknya itu meninggal. Iya. Kemudian si istri kan nggak ada kerjaan gitu loh Ustadz. Iya. Itu yang meninggal yang- suaminya atau bapaknya, yang- Bu? Kenapa? Yang meninggal suaminya atau bapaknya tadi? Suaminya, Suaminya. suami itu meninggal Iya. Ustadz. Mm-mm. Lah ini keluarga ini siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk nafkah? Menafkah. Oh, taib, Masya Allah. Taib. Iya, barakallahu fikunna. Pertanyaan yang terakhir ya dari mana tadi? Sydney kayaknya.
Ya, jadi bagaimana kalau suami itu meninggal? Siapa yang memberikan nafkah untuk istri ya? Iya, secara umum ya, keluarga tersebut harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu dalam masalah nafkah ya. Kalau memang dari orang tua istri atau mungkin mertua istri itu punya kecukupan harta, maka istri bisa ikut atau dibantu oleh orang tua atau mertuanya. Atau kemudian misalnya seandainya ada anak yang sudah bisa mencari nafkah, maka itu yang bekerja. Tapi kalau misalnya anggaplah semua itu tidak memungkinkan, maka istri harus bisa survive di dalam masalah ini. Jadi Islam itu memperbolehkan wanita untuk mencari nafkah, terutama di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Jadi misalnya dia memiliki banyak anak, apalagi masih kecil-kecil dan orang tua juga secara ekonomi juga tidak mapan, demikian pula saudara yang lainnya, maka dia harus survive. Dia harus bisa lolos dengan dia bisa selamat dalam kondisi semacam ini. Bagaimana dia berusaha mencari pekerjaan-pekerjaan yang syar'i. Misalnya dia melamar di sekolah-sekolah yang wanita bisa mengajar di sana, atau mungkin sekarang bisa jualan online dan semisalnya. Jadi kembali lagi bahwa secara umum saat kondisi semacam itu maka siapa yang bisa membantu keluarga itu dibantu. Tapi kalau tidak, maka istri sebagai orang tua anak-anak harus berpikir bagaimana bisa menafkahi anak-anaknya. Dan di dalam Islam diperbolehkan istri bekerja, tentunya dengan batasan-batasan syariat ya, tidak ada ikhtilat, tidak menimbulkan fitnah, dan bisnis yang dijalankan itu halal dan semisalnya. Seperti itu, Bu. Wallahu taala alam. Iya. Ustaz, Afwan Ustaz, ini ada pertanyaan dari pendengar, penyimak dari YouTube Lorong Paradisa. Masya Allah. Dari Bu Yumna Triana. Dia bertanya, bagaimana Ustaz dengan menghafal hadis? Apakah ada perintah untuk menghafal hadis? Jazakallah Ustaz. Masya Allah. Wa jazakunallahu khairan. Baik. Secara umum akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, Al-Quran dan hadis ini dua sumber besar dalam agama Islam yang mulia. Dan Al-Quran dan hadis ini sebenarnya sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sama-sama wahyu. Akan tapi bagaimanapun juga Al-Quran memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh hadis. Di antaranya, ketika seorang baca Al-Quran, satu hurufnya saja itu bernilai 10 kebaikan. Beda dengan membaca hadis yang tidak ada keutamaan seperti itu. Membaca Al-Quran ketika sholat itu semakin panjang, semakin bagus sholatnya. Terutama sholat-sholat sunnah ya. Itu tidak bisa didapatkan dalam hadis. Jadi secara umum bahwa dua-duanya adalah sumber Islam yang utama, akan tapi Al-Quran lebih mulia, lebih tinggi derajat dibandingkan hadis dalam sisi keutamaan. Tapi keduanya sama-sama sumber hukum yang utama. Tapi bagaimana dengan menghafal hadis? Ya, menghafal hadis adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita cinta kepada Nabi, maka kita hafalkan sabda-sabdanya. Lihatlah bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang ibu rumah tangga. Aisyah radhiyallahu taala anha itu dinobatkan oleh para muhadditsin, oleh ulama-ulama hadis, menduduki sahabat keempat terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2000 hadis lebih. Itu yang meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Jadi menghafal hadis adalah sebuah keutamaan setelah menghafalkan Al-Quran. Jadi ketika seorang sudah menghafal Al-Quran dengan baik, maka dia bisa menyelinginya dengan menghafal hadis. Bagaimana trik untuk menghafal hadis ya? Mungkin siapa tahu penanya juga membutuhkan ya jawaban ini. Caranya adalah cari hadis-hadis yang sering kita gunakan, kemudian hadis yang ringkas ya. Mungkin kalau awal-awal itu butuh hadis-hadis yang ringkas. Misalnya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia pintar, pandai dalam masalah agama. Atau hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, hadis Utsman bin Affan. Itu kita hafal. Kemudian misalnya hadis yang masyhur, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, dan seterusnya. Kita mulai dengan hadis-hadis yang ringkas-ringkas itu. Kita menghafal, kita ini karena kita ingin dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Jadi di antara bentuk kecintaan kita dengan Nabi SAW adalah kita menghafal hadisnya. Meskipun memang menghafal hadis tidak seperti ditekankan seperti pada menghafal Al-Quranul Karim. Tapi kalau ingin menghafal hadis, ada kiat-kiat yang tadi sudah kita sebutkan sebagiannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin silakan kalau masih ada lagi sebelum kita akhiri. Waalaikumsalam Ustaz.
Sudah cukup? Terima kasih banyak. Iya cukup. Oh, Masya Allah. Jumpa. Alhamdulillah. Siap, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Taib, sebelum kita akhiri, Ana ucapkan jazakumullahu khairan kepada para muslimah yang ikut menyimak kajian ini dimanapun antuna berada. Ana juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada para muslimah di beberapa kota ya yang sudah memberikan data tentang riset yang sedang kita lakukan. Ada 13 kota yang kita ambil datanya, dan alhamdulillah semoga bisa selesai risetnya untuk diangkat pada seminar internasional insyaallah taala. Taib, jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, membersihkan hati kita dari berbagai macam dosa, sehingga kita bisa mudah di dalam melakukan kebaikan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.